Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal cukup baik untuk finish 4 besar. Arsenal saat ini menempati posisi 6 klasemen sementara dengan 45 angka dari 24 laga. Mereka hanya tertinggal 2 angka dari Manchester United di posisi 4 yang sudah melakoni 27 pertandingan. Mantan pemain Arsenal Ray Parlour punya harapan besar melihat mantan timnya menuntaskan musim ini di 4 besar. Menurutnya, The Gunners punya tim muda untuk finish di zona Liga Champions. Ini adalah tim muda yang bagus. Jika mereka berkembang secara konstan, maka mereka punya kesempatan besar untuk mencapai 4 besar, ujar Ray Parlour. Masih ada beberapa pertandingan besar melawan Chelsea, Tottenham, Manchester United. Semua tim yang bisa berada di sana. Arsenal punya kans untuk memperbaiki posisi mereka, tuturnya. Jika Anda melihat rata-rata usia pemain belakang mereka juga, mereka masih 24 atau 25 tahun. Jadi, jika mereka bisa terus berkembang dan mendengar instruksi pelatih, maka mereka bisa sukses. Tutup Parlour. Tak banyak kontribusi, Pep Guardiola tetap puji peran gelandang Arsenal. Martin Odegaard memang tak memberi kontribusi dalam gol maupun umpan dalam beberapa pertandingan belakangan. Bahkan, kemampuan sang pemain untuk mengatur serangan layak dipertanyakan lantaran statistik yang kurang cemerlang. Sejak laga Boxing Day atau laga di akhir tahun, Odegaard tidak mengemas satupun assist dan dia juga terakhir mencetak gol pada Desember silam. Namun kehadiran sang pemain layak diapresiasi, mengingat posisinya yang tak tergantikan. Hal ini disoroti oleh pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Menurutnya, statistik yang ditunjukkan Odegaard bahkan tidak menceritakan peran penting sang pemain untuk Arsenal. Ada pemain yang membuat klub bermain baik, tetapi bukan dalam hal statistik. Statistik ini tidak ada sebelumnya, dan ini adalah masalah dunia. Tak hanya dalam sepak bola, pemain hanyalah berapa banyak gol yang mereka cetak, ujar Pep Guardiola. Bagaimana jika Lewandowski resmi berlabuh ke Arsenal? Dilansir dari Sky Sports, Robert Lewandowski mengaku siap memulai tantangan baru. Lewandowski tak menampik jika dirinya ingin mencoba liga lain di Eropa. Saya terbuka untuk segalanya, tegas Lewandowski. Meski begitu, pihak Bayern Munich disebut belum membuka pembicaraan terhadap agen Lewandowski. Di lain sisi, Munich juga dikabarkan ingin merekrut Erling Haaland dari Dortmund atau Timo Werner dari Chelsea. Arsenal masih mencari penyerang tengah baru setelah ditinggal Pierre-Emerick Aubameyang pada Januari kemarin. Kini, Arsenal hanya menyisakan Lacazette dan Nketiah saja. Robert Lewandowski bisa jadi pilihan tepat, apalagi para pemain muda Arsenal seperti Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe bisa memberikan assist matang untuknya. Usut punya usut, Lewandowski juga mengagumi legenda Arsenal Thierry Henry. Maka apakah nantinya Lewandowski benar akan berlabuh ke Emirates Stadium? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Arsenal disarankan rekrut striker milik Manchester City. Arsenal saat ini dikaitkan dengan beberapa striker untuk mengisi lini depan mereka. Jonathan David, Lautaro Martinez, dan Alexander Isak masuk dalam rencana Arsenal setelah Januari lalu gagal mendapatkan Dusan Vlahovic. Kini muncul nama baru yang disarankan oleh Rio Ferdinand, yakni dengan mendatangkan striker Manchester City, Gabriel Jesus. Jika saya menjadi Arsenal, saya akan pergi dan membeli Gabriel Jesus dari Manchester City, kata Ferdinand dikutip dari Football London. Gabriel Jesus telah menjadi figur penting dalam skuad awal Pep Guardiola saat baru menangani Manchester City. Kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang dan saat ini Jesus belum membicarakan kesepakatan kontrak baru dengan Manchester City. Gabriel Jesus telah memainkan 222 laga bersama Manchester City di semua kompetisi dan berhasil berkontribusi dengan 88 gol dan 43 assist.
Arsenal dan Leicester City berebut tanda tangan Noah Lang. Arsenal dan Leicester City dikabarkan sudah mengambil ancang-ancang untuk mengamankan tanda tangan talenta muda Belanda yang bermain di klub Brugge, Noah Lang. Menurut laporan Juns Foto, pemain sayap yang dapat berperan sebagai striker itu adalah target Arsenal dan Leicester di jendela transfer musim panas nanti. Klub Brugge sendiri dikabarkan rela untuk membiarkan bintang andalannya pergi jika ada klub yang memberikan penawaran menarik. Mereka sendiri mematok biaya antara 35 hingga 40 juta pound sterling bagi siapa saja yang berminat meminang pemain berdarah Suriname tersebut. Performa Noah Lang musim ini memang tengah on fire. Jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu telah tampil sebanyak 36 kali dengan mencetak 8 gol dan 12 assist di semua kompetisi. Statistik tersebut menandakan pengaruh Noah Lang yang semakin besar bagi Brugge. Tak heran bila ia menarik perhatian beberapa klub top Eropa untuk mendapatkan jasanya. Arsenal tertarik datangkan singonya dari Torino. Arsenal tidak mau kembali gagal mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas nanti. Tak ayal, mereka mencuri start dengan mendekati pemain Torino, Wilfried Singo, untuk didatangkan pada pertengahan tahun ini. Arsenal sadar bukan hanya mereka yang tertarik untuk mendapatkan pemain berposisi fullback tersebut. Tottenham Hotspur juga disebut tertarik untuk mendapatkan Singo. Express melaporkan bahwa Arsenal disebut sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Torino dan Singo perihal kepindahannya. Sejauh ini Torino mematok harga di kisaran 15 juta pound sterling. Bukan tak mungkin pada bursa transfer mendatang akan ada beberapa pemain yang bergabung ke Emirates Stadium. Apalagi jika The Gunners berhasil mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!